Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas narasi tentang stroke ya, dan cara pencegahan stroke pada lansia. Saya berikan tutorial sedikit-sedikit ya. Apa yang dimaksud dengan lansia? Lansia itu adalah orang yang sudah berumur dari 65 tahun ya. Dan selanjutnya lansia itu dibagi dengan 3 kategori, yaitu 65 sampai 70 disebut dengan young old, 75 tahun sampai 80 tahun itu old, dan lebih dari 80 tahun. Jadi ada 3 kategori lansia ya. Apa yang dimaksud dengan lansia itu? Lansia itu adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Dan ini tidak bisa kita hindari, setiap manusia itu pastinya akan berproses menjadi lansia ya. Tetapi kita bisa menjadi lansia yang sukses. Dan ada ciri-ciri lansia yang sukses. Ada 3. 1. Lansia yang terhindar dari masalah kesehatan atau ketidakmampuan berkaitan dengan penyakit. Yang kedua, memelihara fungsi kognitif dan fisik secara memadai. Yang ketiga, tetap aktif ya dalam aktivitas sosial dan produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi biarpun sudah sepuh, kalau kita cegah sedini mungkin, kita bisa beraktivitas tanpa memerlukan bantuan orang lain, seperti itu ya. Dan salah satu penyakit yang rentan dialami lansia adalah stroke ya. Stroke itu adalah menurunnya kualitas hidup lansia karena menyebabkan kesulitan mobilisasi. Apa itu stroke? Stroke adalah kematian jaringan otak yang terjadi akibat kurangnya aliran darah dan oksigen ke dalam otak kita ya. Kondisi ini dapat terjadi pada berbagai usia, tapi resiko stroke yang meningkat seiring bertambahnya usia ya. Jadi kadang-kadang tidak perlu menunggu tua terus stroke, enggak. Tergantung kita cara pencegahannya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan usia yang rentan adalah di atas 65 tahun. Itu ya. Tetapi dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, misalnya dengan jogging ringan atau senam-senam ringan, kita bisa mencegah terjadinya stroke. Ya. Lansia biasanya kurang beraktivitas karena hanya duduk-duduk saja. Terus aktivitasnya juga turun kan setelah memasuki masa pensiun, masa purna ya. Tetapi dapat kita cegah dengan senam anti stroke. Di sini akan ada 6 gerakan tutorial anti stroke ya. 1 adalah atur nafas. Kita harus berlatih pernafasan. Contoh gerakan untuk mengatur pernafasan ya, berlatihannya seperti ini. Dari samping, buang tangan kita ke dada. Ambil lagi, dada, seperti ini ya. Itu kita bisa lakukan sendiri. Waktu kita di rumah, sesering mungkin ya kita lakukan. Misalnya sambil lihat TV, bisa kita praktekkan. Yang kedua adalah gerakan leher. Karena gerakan leher itu penting untuk meregangkan otot di leher ya, agar leher kita lentur dan tidak terjadi penyumbatan ya. Salah satu contoh gerakannya bisa kita lakukan dengan peregangan pada leher ya. Kita bisa menunduk, bisa lihat ke atas, tengok kanan, tengok kiri ya. Gelengkan kepala kita, ganti sebelah kiri seperti ini ya. Terus kadang-kadang kita bisa melakukannya juga dengan
diputar perlahan-lahan seperti ini nggih. Ini bisa kita lakukan latihannya ya. Ini yang nomor 2. Terus yang nomor 3 itu apa? Gerakan tangan mengepal. Kelihatannya memang sepele ya kita mengepalkan tangan seperti ini. Ternyata ini juga penting karena untuk melatih keseimbangan otak kanan kiri kita. Jadi kita kepalkan tangan kita. Kita tahan tangan kanan kita selama 10 atau 15 detik ya. Kita buka. Seperti ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Ganti yang kiri. Kita kepal kuat. Kita latih. Latihan-latihan seperti ini kita bisa lakukan sesering mungkin ya. Ini seperti ini. Ini bisa mencegah kita untuk stroke juga ternyata ya. Karena melatih keseimbangan otak kanan kiri kita ya. Ini. Terus gerakan keempat yaitu melatih jantung ya, agar jantung lebih kuat dalam memompa darah. Seperti itu ya. Jadi kita harus melakukan latihan-latihan untuk melatih jantung kita. Contohnya seperti ini, kita berdiri. Maaf, saya geser kursi saya dulu. Kita berdiri, kita jinjit. Kakinya jinjit ya. Terus seperti ini. Kita tahan 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita letakkan. Terus kita tarik ke kanan ya. Seperti ini. Kita tahan lagi 15 detik lagi. Sambil atur nafasnya pelan-pelan ya. Ini melatih jantung kita untuk memompa darah agar lebih lancar. Kita tarik lagi. Kita jinjit, mencoba jinjit lagi ya. Seperti ini. Tahan 15 detik sambil atur nafasnya. Kita letakkan telapak kaki kita, tidak jinjit lagi. Kita dorong ke kiri tangan kita seperti ini ya. Ini. Tahan 15 detik. Bagi yang belum kuat bisa 10 detik ya. Ya, seperti ini. Ini gerakan yang keempat. Maaf. Terus gerakan yang kelima. Seperti apa senam untuk anti stroke itu? Gerakan sebelum pendinginan ya. Dilakukan untuk meringankan kerja jantung dengan cara mendorong panggul dan bokong itu ya, seperti ini. Ini pendinginan jantung. Jadi beda sama tadi. Dari samping ya, cuma gini. Gini. Pas gini kita bisa tahan 10 sampai 15 detik ya. Sambil atur nafasnya. Terus kita majukan ke depan seperti itu ya. Ini gerakan yang kelima. Terus gerakan yang keenam adalah melipat tubuh ya. Melipat tubuh itu tujuannya untuk apa? Untuk pendinginan jantung kita. Ya. Seperti peregangan maksud saya ya, ke bagian belakang. Itu seperti ini contohnya ya, melipat tubuh. Jadi kita berlatih untuk melipat tubuh. Kita agak membungkuk gini, tahan kanan, kiri, seperti ini ya. Ini sambil atur nafasnya seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini nanti akan saya rangkai dalam satu lagu. Pelan-pelan saja, musik lagu biasa akan saya rangkai. Tapi ini fungsi dan tutorialnya. Jadi sewaktu Bapak Ibu
mungkin bisa melakukannya senam bersama saya, Bapak Ibu sudah perso dan tahu fungsi-fungsi dari gerakan-gerakan senam anti stroke tadi nggih? Seperti itu. Terima kasih.